Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam lindungannya dan semoga kita diberi kesehatan. Saya Tabah Ditya Pangestu dari kelas 12G ingin mempresentasikan tentang bersuci atau yang biasa disebut dengan taharah. Mengerjakan apa yang dapat menyebabkan sahnya sholat. Dibahagikan dua itu, bersuci karena hadas besar dan hadas kecil. Dari segi bahasa, bersuci atau menghilangkan kotoran. Dari segi istilah, menggunakan alat-alat bersuci, air dan debu, mengikuti cara-cara yang disyaratkan bagi menghilangkan najis atau hadas supaya sah melakukan ibadah. Sabda Rasulullah SAW, tidak diterima atau tidak sah sholat itu tanpa bersuci atau berwudu. Hati dan jiwa rohani yang harus terhindar dari segala najis atau dari segala pikiran yang kotor. Jasmani atau fiklah. Rohani, bersihkan diri dari segala kekotoran yang merupakan musuh terhadap perimanan. Amalan, contoh syirik, syiah, buruk sangka, dengki, riya, tak kabur dan seumpamanya. Bentuk cucian yang hakiki ialah dengan menyelesaikan ikhtiar serta amalan melalui bertaubat, sentiasa beristighfar kepada Allah, mengikhlaskan diri hanya kepada Allah, melaksanakan apa yang disuruh dan menjauhi setiap larangannya. Jasmani, memberikan fiqah samda disebabkan kotoran najis atau berhadas besar maupun kecil. Menghilangkan kotoran najis yang zahir, terselindungi yang terkena pakaian, tempat ibadah atau alat-alat yang bersuci, menggunakan air atau beristijak dengan yang lain. Wudu, dari segi bahasa kebersihan, dari segi istilah ilmu fikih kebersihan yang dilakukan dengan cara tertentu serta berlakunya hadas kecil bagi yang memperbolehkan kita melakukan sholat atau ibadah-ibadah lain. Niat, mengajarkan melakukan sesuatu perbuatan. Lafal niat wudu, sengaja aku mengangkat hadas kecil fardu atas namaku karena Allah Ta'ala. Nawaitu wudu'a wafail hadasil asbabi fadlillahi ta'ala. Bagi seorang yang kencingnya selalu menetes atau bagi wanita yang berpenyakit ihtihad, sengaja aku mengambil wudu bagi memperbolehkan aku menunaikan sholat sempurna Allah Ta'ala. Wudu tanpa niat adalah tidak sah. Membasuh muka, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, sebelah atas hingga sebelah kanan hingga anak telinga sebelah kiri. Bagian wajib basuh lebih baik dilebihkan sedikit. Membasuh kedua belah tangan, mulai dari hitung jari hingga kedua mata siku. Bagian wajib basuh lebih baik dilebihkan sedikit. Menyapu kepala, ulama Syafi'iyah sebagaimana menyatakan sebagian kepala sebagaimana menyatakan sepertiga kepala. Kalangan Malikiyah seluruh kepala. Kalangan Hanifiyah sebagian menyatakan sepertiga kepala dan sebagian mengatakan seperempat kepala. Ulama Hanafiyah sebagian menyatakan seluruh kepala dan ubun-ubun saja. Membasuh dua belah kaki hingga kedua belah mata kaki, tertib mengikuti susunan. Eloknya muawah berturut-turut dan taktik menggosok-gosok. Gunakan air yang suci. Anggota wudu hendaklah benar-benar dilalui oleh air wudu. Tiada yang melekat pada anggota wudu yang boleh
air wudhu sampai ke anggota wudhu. Tiada yang melekat pada anggota wudhu yang merubah air dari segi rasa, rupa, dan baunya. Yang meliti dan yang istihad berhendak mengambil wudhu apabila benar-benar hendak sholat. Menghadap kiblat, baca bismillah, berkumur-kumur, gosok gigi atau dengan menggunakan siwak, basuh kedua tangan hingga pergelangan tangan dan gosokkan celah jari. Mengasuh air ke hidung, hembus keluar, menggunakan anggota kanan tangan kanan kiri sebanyak 3 kali, menyapu kedua belah telinga. Menggosok celahan janggut dengan anak-anak jari ketika basuh muka. Ulangi basuhan hingga 3 kali. Jimat penggunaan air, basuh anggota wudhu melebihi dari batasnya. Gosok anggota wudhu. Gerakan cincin kalau punya cincin. Lanjut. Doa selepas wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku naik saksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Maha Esa, Dia sekutu baginya, dan aku naik saksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, jadikan aku ini golongan orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku dalam golongan yang suci. Doa ini berasal daripada riwayat Umar bin Khattab yang diriwayatkan. Lanjut. Meninggalkan segala sunnah-sunnah wudhu. Keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur, sama aja kencing, buang air besar ataupun keluar angin. Bersentuhan antara lelaki yang bukan mahram dengan wanita yang bukan mahram. Lanjut. Mandi. Bersuci dengan jalan meratakan air kepala seluruh tubuh melalui aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Islam. Berjima, keluar mani, haid, nifas, melahirkan anak, mati syahid. Fardu mandi, niat, hilangkan semua najis dari badan, meratakan air. Tayamum, mengusap muka dengan kedua tangan dengan mengusapkan debu yang suci menurut aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam Islam. Sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum: tiada air, takut bertahan parah sakitnya; ada air tapi hanya untuk minum. Syarat-syarat tayamum: cari air dahulu sebelum tayamum. Cari debu yang suci, wajib dengan 2 kali tepukan. Sekali tepukan usap muka, sekali lagi ratakan hingga siku. Lakukan tayamum setelah waktu sholat. Sekali tayamum hanya untuk sekali sholat. Fardu tayamum: niat, pindahkan debu kepada anggota yang diusapkan, usap muka, usap tangan sampai siku, dan tertib. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum: semua perkara yang membatalkan tayamum, wudu, murtad. Sekian dari saya itu pengertian dari wudu, tayamum, dan mandi. Saya Tabah Aditya Pangestu. Bila saya ada salah, saya minta maaf. Saya hanya manusia biasa, punya salah, dan itu semoga Allah kita membalasnya. Semoga kita dalam lindungannya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Kita mendapatkan syafaat Al-Quran, syafaat Nabi Muhammad, dan kita diberi kesejahteraan hidup. Kita dapat mengamalkan Al-Quran, kita dapat bersedekah, kita dapat melakukan hal-hal yang baik, itu karena Allah. Sebelumnya, bila ada salah, saya minta maaf.
Billahil taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf ya teman-teman.